Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tagil Bakhtiaruddin dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya pemateri pertama dari teman-teman kelompok saya ingin membahas tentang pengertian padati. Untuk itu alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing agar diskusi pada hari ini lancar, berkah, dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pengertian padati. Apa sih padati itu? Padati merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola sistem pendataan pendidikan. Padati web berfungsi sebagai sumber data yang berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan pembangunan pendidikan. Sistem aplikasi pangkalan data dan informasi berbasis web atau lebih dikenal dengan istilah padati web merupakan sistem aplikasi pendataan berbasis intranet dan internet yang dirancang untuk mengelola data pendidikan. Sejak dari dikembangkan dari tahun 2006, sistem aplikasi padati web telah melakukan proses pendataan data pendidikan di Kota Cimahi untuk memperoleh gambaran atas keberhasilan dan keefektifan performance dalam mendukung pendataan pendidikan. Pada tahun 2008 dan 2009 telah dilakukan penelitian di daerah terpilih, salah satunya adalah di Kota Cimahi. Dari hasil penelitian terhadap keefektifan sistem aplikasi padati web, diketahui bahwa hasil penilaian sistem aplikasi padati web sebagai perangkat lunak pendataan menunjukkan kondisi yang belum memuaskan. Namun, setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari lapangan, sistem aplikasi padati web sudah menunjukkan kinerja lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari spesifikasi untuk sistem aplikasi padati web sudah memenuhi kebutuhan dan informasi kepada masyarakat yang menjadi jelas. Itulah pengertian padati. Selanjutnya memasuki tujuan padati. Tujuan padati, sistem aplikasi padati web ini bertujuan untuk membantu mempermudah proses pemasukan dan pengolahan data dan informasi pendidikan. Dengan adanya sistem ini, maka segala sesuatu hal yang menyangkut kebutuhan data dan informasi mengenai pendidikan antar user atau bagian yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan akurat. Tujuan padati meliputi 1. Mengolah data-data pendidikan nasional menjadi format baku yang mudah dan dipahami. 2. Standarisasi format data-data pendidikan yang telah diperoleh agar mudah dalam proses integrasi. Yang 3. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pendataan pendidikan. Itulah tujuan padati serta pengertian padati yang saya ketahui. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya pembahasan kedua akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri yang pertama. Selanjutnya adalah materi tentang pengertian dari geografis informasi sistem. Jadi, sistem informasi geografis atau bisa disebut dengan sistem informasi berbasis pemetaan dan geografi adalah sebuah alat bantu manajemen berupa informasi perbantuan komputer yang berkaitan erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap segala sesuatu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Teknologi sistem informasi geografi mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis database yang biasa digunakan saat ini, seperti
pengambilan data berdasarkan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah sistem informasi geografi adalah sebuah teknologi yang mampu merubah besar-besaran tentang bagaimana sebuah aktivitas pendidikan diselenggarakan. Teknologi sistem informasi geografi memungkinkan kita untuk melihat informasi pendidikan secara keseluruhan dengan cara pandang baru melalui bisnis penataan dan menentukan hubungan yang selama ini sama sekali tidak tertangkap. Ada 3 sistem dalam geografis informasi sistem. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah yang mempunyai kedudukan pertama dalam posisi ini, karena mereka punya maksud-maksud tertentu dalam hidupnya, terutama dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Bahkan, sistem itu sendiri dilahirkan dari maksud-maksud tersebut. Yang kedua adalah komputer. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini komputer adalah bagian dari keseharian manusia. Geografik informasi sistem tentu saja merupakan bagian di dalamnya. Memang awalnya Roger Tomlinson yang disebut Bapak GIS, seorang ahli pemetaan dari Kanada, menciptakan prinsip-prinsip GIS tidak dengan menggunakan komputer. Namun, komputer ini pula lah yang sedikit menghambat pemahaman kita ya manusia tentang GIS dan kegunaan dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah pengetahuan. Manusia sebagai pemimpin utama dalam sistem tentu saja sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang didapatnya dalam kehidupan. Hal ini membentuk pengetahuan, cara pandang, pengalaman, dan tentu saja kehidupan secara luas. Hal tersebut yang mendorong manusia yang secara alamiah mempunyai rasa ingin tahu dan tidak pernah puas untuk selalu bisa memecahkan persoalan secara tepat. Selanjutnya adalah pengelolaan GIS, Geographic Information System. Adapun jenis-jenis pengelolaan GIS yaitu sumber informasi geografi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, bisa disebut dengan dinamis. Nah, dengan perubahan gejala alam dan gejala sosial dalam geografi, informasi yang diperlukan harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki ilmu lainnya. Menurut Prahasta 2020, yaitu yang pertama adalah merupakan pengetahuan knowledge, hasil pengalaman, tersusun secara sistematis, artinya merupakan satu kesatuan yang tersusun secara berurut dan teratur. Yang ketiga adalah logis, artinya masuk akal dan menunjukkan sebab akibat. Yang keempat adalah objektif, artinya berlaku umum dan mempunyai sasaran yang jelas dan teruji. Selain memiliki ciri-ciri tersebut, geografi juga harus menunjukkan ciri spesial atau keruangan dan regional kewilayahan. Aspek spasial dan regional merupakan ciri khas geografi yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam GIS. GIS ini merupakan produk dari beberapa komponen, dan komponen yang terdapat dalam GIS itu seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan inteligensi manusia. Yang pertama, perangkat keras atau yang biasanya disebut dengan hardware. Perangkat keras ini berupa komputer beserta instrumennya, dan data yang terdapat dalam GIS itu diolah melalui perangkat keras. Nah, GIS ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu alat masukan atau input, alat pemrosesan, alat keluaran atau output. Dalam alat masukan atau input itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Nah, contohnya itu seperti scanner, digitizer, dan CD-ROM. Alat pemrosesan merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti CPU, tape drive, dan disk drive. Yang terakhir yaitu alat keluaran atau yang disebut dengan output yang berfungsi untuk menayangkan informasi geografi sebagai alat atau data dalam proses GIS. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software
Perangkat lunak ini merupakan sistem yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Dan data yang hasil dari pengendaraan jauh dan tambahan seperti data lapangan dan peta dijadikan satu menjadi data dasar geografi, dan data tersebut dimasukkan ke dalam komputer melalui unit masukan untuk disimpan dalam disket. Dan bisa diperlukan data yang telah disimpan tersebut dapat ditayangkan melalui layar monitor atau dicetak sebagai bahan untuk dijadikan laporan. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG itu ada 4, yaitu seperti alat untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG, database management system, alat untuk menganalisa data-data, dan alat untuk menampilkan data dan hasil dari analisa. Yang ketiga yaitu data. Dan pada dasarnya, data ini mempunyai 2 jenis untuk mendukung SIG, yaitu data spasial dan data non-spasial yang biasanya disebut dengan atribut. Yang keempat yaitu manusia. Nah, manusia ini merupakan elemen dari SIG karena manusia ini merupakan perencana atau pengguna dari SIG tersebut. Pengguna dari SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi dari tingkat spesialis teknis yang merancang dan mengelola sistem sampai dengan penggunaannya menggunakan SIG untuk membantu dalam pelaksanaan pengerjaannya sehari-hari. Yang kelima yaitu metode. Metode itu sebuah cara dalam program SIG untuk setiap permasalahan. SIG yang baik itu tergantung pada aspek desain atau rancangannya dan kenyataannya. Selanjutnya yaitu peranan SIG dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai aspek kehidupan yang masing-masing memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks. Dan dalam perspektif ini, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun sebuah potensi manusia agar menjadi subjek yang berkembang secara optimal dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan harus diketahui bahwa SIG ini mempunyai peranan di dalam pendidikan, yaitu seperti pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Itu yang pertama. Peranan ini dapat dilakukan dengan adanya pemetaan sekolah yang disinergikan dengan pemanfaatan DIS. Dan di sini akan diperoleh bahwa sistem yang mampu mendata daerah atau wilayah mana saja yang belum terlayani atau pelaksanaan pendidikannya belum dilaksanakan secara baik, sehingga program-program ini direncanakan agar bisa tepat sasaran pada sekolah yang sangat membutuhkan untuk layanan pendidikan itu. Dan di samping itu, penentuan letak sekolah ini dapat dilakukan dengan cara menggabungkan daripada beberapa data dengan peta sehingga dapat diperoleh perencanaan pendidikan yang komprehensif. Ini yang selanjutnya itu peningkatan mutu daripada pendidikan. Nah, dengan adanya program aplikasi SIG ini dapat memberikan kemudahan pada siswa untuk belajar geografi. Nah, sekarang ini SIG ini didukung sebuah layanan publik yang gratis yang bisa diperoleh setiap saat melalui internet. Dengan demikian, SIG dapat diakses seluruh siswa di mana saja dia berada, wilayah mana saja dia berada, dia dapat mengakses SIG melalui internet. Nah, dari pengetahuan mengenai informasi geografi ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat luas sebagai bagian pemahaman mengenai sumber daya maupun kerentanan bencana yang mungkin terjadi di sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga itu perencanaan pendidikan yang diselaraskan atau sejalan dengan potensi dan pengembangan wilayah. Dengan menggunakan aplikasi GIS ini, maka dapat ditentukan potensi lokal apa saja yang dapat dikembangkan dari suatu wilayah. Dan untuk menyediakan SDM yang bertugas mengembangkan wilayah, pembangunan pendidikan ini harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, agar output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mengolah daripada potensi tersebut.
Nah, terutama di dalam pendidikan ini, di bidang pendidikan ini, dapat membantu untuk menentukan kurikulum atau muatan lokal apa yang akan dimasukkan di dalam pengajaran sekolah tersebut. Nah, misalkan penentuan lokasi dan jenis sekolah menengah kejuruan perikanan dan kelautan bagi wilayah masyarakat pesisir laut, dan sekolah pertanian dan perkebunan menengah atas bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan dan di lereng pegunungan. Yang keempat yaitu kegiatan evaluasi dan monitoring pendidikan. Nah, dengan GIS, evaluasi dan monitoring pendidikan menjadi mudah untuk dilaksanakan, seperti pada pembagian daerah atau binaan untuk memudahkan pengawasan layanan pendidikan, sehingga tidak ada kejanggalan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang kelima yaitu pendukung pelaksanaan kegiatan otonomi pendidikan di masing-masing daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah ini, maka penerapan atau pelaksanaan program GIS ini dapat memberikan wadah bagi sekolah atau bagi pemerintah daerah untuk berkreasi sesuai dengan kebutuhan daerahnya, bagi sifat dan karakteristik yang sesuai dari pendidikan di setiap wilayahnya. Yang keenam yaitu pendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan berkaitan dengan ini, dengan menggunakannya program aplikasi GIS, maka akan membantu dalam pelaksanaan sistem pendidikan sosial. Yang dimaksud bahwa pendidikan dapat dilaksanakan tidak hanya dengan pendidikan formal, tetapi di luar sekolah mereka dapat memperoleh pendidikan di luar sekolah seperti pengalaman-pengalaman di luar sekolah yang bukan merupakan pendidikan formal dan di mana itu sesuai dengan karakteristik daripada sekolah di daerah tersebut. Yang ketujuh adalah wadah penanaman wawasan kebangsaan sejak dini. Dengan diperkenalkannya GIS di dalam dunia pendidikan ini dapat mewujudkan yakni pelajaran geografi dapat dijadikan sebagai wadah dan penanaman wawasan kebangsaan bagi setiap warga negara. Yang kedelapan yaitu kelemahan dan kekurangan SIG dalam pendidikan. Dalam suatu aplikasi tidak dapat dipungkiri bahwa adanya dua sisi negatif dan sisi positif. Di sini kelemahan SIG itu seperti software yang masih tergolong mahal, yang selanjutnya itu SDM masih tergolong sedikit yang mengerti penggunaan daripada aplikasi SIG tersebut. Selanjutnya itu membutuhkan peralatan baik hardware atau software, format yang standar, file yang beragam, adanya perbaikan versi baru. Dan untuk kelemahan SIG ini, yaitu untuk kelebihan SIG ini dapat membuat model lingkungan, dapat memvisualkan data kompleks. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang EduOLAF. EduOLAF adalah Education Only Analytical Processing yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang menyajikan potret pendidikan di Indonesia secara komprehensif, yang didukung data yang akurat dan disertai metode analisis yang teruji. Ini mampu menghasilkan perhitungan dan perbandingan dan penyajian hasil dalam angka dan grafik yang mudah dimengerti. Salah satu aplikasi yang khusus untuk mengolah data warehouse adalah OLAP, Only Analytical Processing, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mempresentasikan hasil olahan data yang diambil dari warehouse. OLAP merupakan sistem yang bertugas untuk mengubah data yang disimpan dalam data warehouse dan mentransformasikan data menjadi struktural multimedia. Hasilnya nanti juga akan dapat dibuat sebagai sebuah summary report yang dimultidimensi. Ada juga beberapa aplikasi yang dihasilkan dari OLAP, yaitu pelaporan bisnis untuk penjualan, pemasaran, manajemen pelaporan, manajemen proses bisnis,
penganggaran, dan peramalan laporan keuangan dan bidang-bidang yang serupa. Untuk karakteristik dari OLAP atau Online Analytical Processing, yaitu merupakan teknologi yang memungkinkan analisis, manajer, dan eksekutif secara bersamaan mengakses data secara cepat, juga konsisten dan interaktif dengan berbagai variasi tinjauan informasi di mana setiap baris data dapat ditransformasikan untuk merefleksikan dimensi perusahaan, sehingga mudah dipahami oleh unsur. Karakteristik utama dari OLAP itu yaitu meliputi 1. Mendukung pemanfaatan data warehouse yang memiliki data multidimensional, menyediakan fasilitas query interaktif dan analisis yang kompleks, menyediakan fasilitas drink down untuk memperoleh informasi yang rinci, dan roll off untuk memperoleh agregat dalam multidimensi. Juga mampu menghasilkan perhitungan dan perbandingan, juga menyajikan hasil dalam angka yang mudah dimengerti, maupun penyajian grafik. OLAP pada saat ini, sistem komputerisasi di dunia pendidikan menjadi sangat beragam. Salah satu aplikasi yang menjadi tulang punggung di dalam kegiatan pendidikan adalah sistem informasi akademik, yang mana dibutuhkan suatu analisis data yang akurat terhadap data, khususnya untuk data mengenai kegiatan perkuliahan mahasiswa. Teknologi basis data sebagai salah satu solusi untuk mengelola data yang besar, menyediakan tempat penyimpanan data yang terdiri dari velvet, record, dan diolah serta ditampilkan menjadi informasi dalam berbagai format. Tampilan yang sederhana, hal ini dirasakan belum cukup karena seringkali dibutuhkan suatu informasi yang khusus dengan metode yang khusus pula. Seiring dengan bertambahnya jumlah data dari tahun ke tahun, selanjutnya yaitu keuntungan cara dan metode penggunaan OLAP. Keuntungannya menggunakan metode OLAP ini antara lain yaitu unsur dapat menganalisis data secara interaktif dengan menggunakan fasilitas yang baik untuk membuat laporan. Kedua, unsur diizinkan untuk merotasi grill laporan, menelusuri data dan meringkasnya, melakukan filter dan melakukan sorting terhadap data dan menghasilkan beberapa bentuk laporan hanya dengan manipulasi mouse. Cara merealisasikannya OLAP ini ada 2 cara, yaitu untuk cara yang pertama dengan mengimplementasikan sebuah OLAP server di mana perhitungan eksekusi dilakukan pada komputer yang terpisah. OLAP server memerlukan investasi tambahan dalam memelihara permanen karena sama sekali tidak memerlukan bantuan unsur untuk melakukan kalkulasi dengan cara demikian. OLAP server dimungkinkan untuk menerima data dengan volume yang sangat besar. Cara yang kedua yaitu dengan mengimplementasikan sebuah OLAP chain yang akan melakukan perhitungan dimensi unsur. OLAP chain tergolong murah dan tidak memerlukan pemeliharaan. OLAP chain dapat digunakan bila mana kebutuhan untuk melakukan manipulasi data relatif kecil. Model OLAP yang digunakan adalah model kubus. Model kubus akan mengelompokkan data dan parameter sehingga kita dapat merelasikan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga membentuk suatu pengertian yang khusus. Untuk caranya di makalah sudah terpapar gambaran-gambaran tentang menggunakan OLAP. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.